תחנת הכוח. עומד בדרך הקשה. Netanyahu sesalkan serangan Israel hantam rumah sakit Gaza, kecelakaan tragis. על התוקפנות שלו נגד... Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia. Sebuah tragedi yang tak terbayangkan terjadi di Gaza, tepatnya di Rumah Sakit Nasser, pusat pengobatan terbesar di wilayah selatan, yang selama ini menjadi harapan terakhir bagi ribuan warga sipil yang terluka akibat konflik berkepanjangan. Namun harapan itu kini sirna, berubah menjadi puing-puing, debu, dan jeritan pilu setelah rudal Israel menghantam bangunan yang jelas-jelas bertanda palang merah. Ledakan besar mengguncang seisi rumah sakit, menewaskan lebih dari 20 orang seketika, termasuk pasien yang terbaring lemah, dokter yang berusaha menyelamatkan nyawa, dan bahkan jurnalis yang hanya ingin merekam kenyataan pahit perang. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya yang singkat, menyebut tragedi ini sebagai sebuah kecelakaan tragis. Kalimat yang seakan ringan, seakan cukup untuk menutupi genangan darah, jeritan kehilangan, dan luka mendalam yang diderita warga Gaza. Dunia pun bertanya-tanya, apakah benar tragedi sebesar ini bisa ditebus hanya dengan satu kalimat penyesalan? Bagi rakyat Palestina, kata-kata Netanyahu itu bagaikan garam yang ditabur di atas luka terbuka. Tidak ada yang bisa menggantikan nyawa anak kecil yang tubuh mungilnya terjepit di bawah reruntuhan. Tidak ada yang bisa menenangkan seorang ibu yang berteriak histeris mencari bayinya di antara asap dan puing-puing. Dan tidak ada yang bisa menenangkan keluarga jurnalis yang kehilangan sosok pemberani yang selama ini menjadi saksi bisu kebiadaban perang sejak awal serangan ke Gaza dimulai. Israel mengklaim hanya menyasar target militan, namun kenyataan di lapangan berulang kali menunjukkan fakta sebaliknya. Sekolah, masjid, gereja, dan kini rumah sakit menjadi sasaran kehancuran. Fakta ini semakin menguatkan pandangan dunia bahwa dalih operasi militer presisi hanyalah selubung untuk pembantaian massal. Di saat yang sama, angka korban di pihak Israel akibat serangan balasan juga terus bertambah. Ribuan tentara yang dikirim untuk operasi darat justru menjadi korban serangan mendadak perlawanan Palestina. Laporan terakhir menyebutkan lebih dari 4.000 pasukan Israel tewas dalam bentrokan balasan, sebuah angka yang tak bisa lagi ditutupi. Meski media resmi, mereka berusaha menyamarkan. Kehilangan besar ini menjadikan pengakuan Netanyahu tentang kecelakaan tragis terlihat semakin sinis. Bagaimana mungkin mereka menyebut serangan ke rumah sakit hanya kecelakaan, sementara darah pasukan mereka sendiri tumpah deras di medan. Temper, tragedi rumah sakit Nasser bukan hanya menambah daftar panjang penderitaan Gaza, tetapi juga membuka babak baru dalam konflik ini. Babak di mana dunia mulai benar-benar kehilangan kesabaran terhadap Israel. Gambar-gambar yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan betapa brutalnya serangan tersebut. Dari wajah anak-anak berlumuran darah, perawat yang berteriak panik, hingga kamera jurnalis yang tergeletak di lantai penuh debu, semua menjadi saksi bisu bahwa tidak ada yang aman di Gaza. Kini, dunia menahan napas. Setiap orang tahu bahwa tragedi ini bukan akhir, melainkan awal dari ledakan yang lebih besar. Kata-kata Netanyahu yang penuh penyesalan tidak lagi mampu menutupi fakta. Israel telah melangkah terlalu jauh, dan Gaza, meski hancur berkali-kali, akan selalu menemukan cara untuk bangkit. Serangan rudal ke rumah sakit Nasser tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana standar kemanusiaan runtuh di depan mata dunia. Laporan medis yang beredar, setidaknya 20 orang tewas seketika dalam ledakan itu. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah pasien yang tidak mampu bergerak karena sedang berada di ruang operasi, ruang perawatan intensif, serta anak-anak yang tengah dirawat akibat luka sebelumnya. Lebih dari 40 orang lainnya luka parah dengan kondisi kritis yang membuat tim medis kewalahan. Yang membuat situasi semakin tragis adalah di antara korban terdapat jurnalis yang sedang bertugas. Reuters mengonfirmasi bahwa kameramen Hussam al-Masri tewas di lokasi, sementara fotografer Hatim Khaled mengalami luka serius. Kamera mereka ditemukan hancur, tergeletak di lantai rumah sakit, menjadi simbol bahwa kebenaran dan saksi bisu perang pun ikut dibungkam oleh dentuman rudal. Serangan ini secara tidak langsung juga menjadi pesan gelap. Bahkan mereka yang hanya ingin membawa informasi ke dunia internasional tidak akan selamat dari gempuran. Pernyataan resmi Israel menyebut bahwa rudal yang menghantam rumah sakit Nasser adalah serangan salah sasaran. Namun, detail teknis justru menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sistem militer yang diklaim paling canggih di dunia tidak mampu membedakan antara fasilitas kesehatan dan basis militer? Apalagi
Rumah sakit ini adalah bangunan yang sudah berdiri sejak lama, tercatat dalam koordinat internasional, dan jelas menampilkan tanda palang merah internasional di atapnya. Sejumlah saksi mata yang selamat menggambarkan detik-detik serangan. Mereka mendengar suara pesawat tempur mendengung di atas kepala, diikuti bunyi ledakan keras yang mengguncang bangunan. Hanya dalam hitungan detik, dinding rumah sakit runtuh, kaca jendela pecah, dan langit-langit menimpa pasien serta tenaga medis yang tengah sibuk menolong korban perang. Kami tidak punya waktu untuk melarikan diri, kata seorang perawat dengan suara bergetar. Yang bisa kami lakukan hanyalah menutupi tubuh pasien dengan tubuh kami sendiri. Lebih jauh, angka korban yang sesungguhnya diyakini jauh lebih besar. Banyak orang yang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat kesulitan mengevakuasi karena ancaman serangan lanjutan. Beberapa laporan lokal menyebutkan jumlah korban jiwa bisa mencapai 50 orang, meski hingga kini belum ada angka pasti. Di sisi lain, serangan balasan dari kelompok perlawanan Palestina juga menimbulkan kerugian besar di pihak Israel. Laporan intelijen menyebutkan bahwa lebih dari 4.000 pasukan Israel telah tewas sejak operasi darat dimulai, terutama akibat serangan terkoordinasi di wilayah Gaza bagian utara. Ini adalah angka yang tidak bisa dianggap kecil, bahkan untuk sebuah negara dengan kekuatan militer besar seperti Israel. Banyak analis menyebutkan bahwa Israel kini berada di titik kritis, terjebak dalam dilema antara melanjutkan operasi brutal atau menarik diri dengan risiko kehilangan wibawa. Detail tragis ini memperlihatkan satu hal. Meski Netanyahu mencoba menyebut serangan ke rumah sakit Nasser sebagai kecelakaan tragis, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari pola serangan yang lebih luas. Pola yang tidak lagi membedakan antara militan dan warga sipil. Pola yang memperlihatkan wajah asli perang, kehancuran, penderitaan, dan hilangnya nilai kemanusiaan. Dengan detail yang mencengangkan ini, dunia semakin sulit menerima narasi resmi Israel. Setiap korban yang jatuh, setiap nyawa yang hilang, dan setiap kamera yang hancur justru menjadi bukti hidup bahwa tragedi rumah sakit Nasser bukanlah sekadar kesalahan teknis. Ini adalah cermin dari sebuah kebijakan perang yang sudah kehilangan arah, menelan siapapun tanpa pandang bulu. Bayangkan sebuah malam yang seharusnya penuh ketenangan, berubah menjadi mimpi buruk di Gaza. Rumah sakit Nasser yang selama ini berdiri sebagai benteng terakhir bagi mereka yang terluka, seketika menjadi neraka di bumi. Ledakan besar menghantam sisi bangunan utama. Suaranya menggema hingga radius beberapa kilometer, membuat kaca jendela rumah-rumah di sekitar pecah bersamaan. Sekejap kemudian, kepulan asap hitam membubung ke langit, menutup cahaya bulan yang berusaha menembus kegelapan malam di dalam rumah sakit. Pemandangan yang tak sanggup ditanggung hati manusia terlihat begitu nyata. Lorong-lorong yang biasanya dipenuhi dengan suara langkah kaki dokter dan tangisan pasien kini dipenuhi debu, darah, dan jeritan. Kursi roda terbalik, ranjang pasien terpental. Infus masih menetes di udara sebelum pecah menghantam lantai. Bau obat-obatan bercampur mesiu menusuk hidung, membuat siapapun yang masuk terbatuk dan mual. Seorang perawat muda berlari tergesa dengan tubuh penuh luka gores. Tangannya gemetar saat menggendong seorang bayi yang tubuhnya dipenuhi serpihan. Kaca. Bayi itu tidak lagi menangis, ia terlalu lemah untuk bersuara. Di sudut lain, seorang dokter dengan pakaian berlumuran darah mencoba melakukan resusitasi pada seorang pasien yang separuh tubuhnya tertimbun reruntuhan. Tangannya gemetar, namun ia tidak berhenti. Meski air mata terus mengalir di pipinya, kamera jurnalis yang hancur tergeletak di lantai menjadi simbol keheningan. Lensanya retak, tapi masih memantulkan cahaya api yang melalap sebagian gedung. Di dekatnya, tubuh jurnalis terkapar tanpa nyawa. Darahnya bercampur dengan debu semen dan kaca pecah. Rekan-rekan mereka yang masih hidup menjerit, bukan hanya karena kehilangan sahabat, tetapi juga karena menyadari dunia hampir kehilangan saksi yang bisa menceritakan kebenaran di halaman luar rumah sakit. Keluarga korban berlarian dengan wajah penuh panik. Ada yang menjerit memanggil nama anggota keluarga, ada yang terdiam dengan tatapan kosong karena terlalu terkejut untuk bersuara. Seorang ibu berusaha menarik puing-puing dengan tangan kosong demi menemukan anaknya. Sementara tentara perlawanan Palestina berusaha menenangkan kerumunan agar tim medis bisa masuk ke lokasi. Namun, setiap usaha terasa sia-sia ketika dinding rumah sakit masih terbakar, mengeluarkan suara retakan seolah akan runtuh sepenuhnya. Di kejauhan, sirena ambulans meraung. Namun seakan tak ada gunanya. Bagaimana mungkin ambulans membawa korban ke rumah sakit, sementara rumah sakit itu sendiri menjadi korban? Suara itu kini terdengar ironis, seperti ratapan panjang yang mengiringi arwah mereka yang gugur. Media sosial segera dipenuhi rekaman amatir dari para saksi mata. Video berdurasi singkat memperlihatkan bayi yang tubuhnya berlumur darah. Seorang ayah memeluk anaknya yang sudah tak bernyawa,
dan perawat yang berteriak, meminta bantuan sambil tangannya penuh darah segar. Gambar-gambar ini menyebar cepat, membuat dunia yang jauh dari Gaza merasakan kepedihan yang tak tertanggungkan. Visual ini bukan sekadar dokumentasi perang, tetapi bukti nyata bahwa kata kecelakaan yang diucapkan Netanyahu tidak pernah sepadan dengan realitas. Setiap sudut puing rumah sakit itu menjerit, setiap dinding yang retak menyuarakan keadilan yang hilang, dan bagi dunia, gambar-gambar inilah yang akan terus melekat di ingatan sebagai saksi bahwa di Gaza, bahkan tempat yang seharusnya paling aman, telah berubah menjadi ladang kematian. Ada sebuah ironi yang begitu tajam ketika kita membicarakan Israel dan klaim mereka tentang teknologi militer yang paling presisi di dunia. Selama bertahun-tahun, mereka membanggakan sistem rudal canggih, drone dengan kecerdasan buatan, dan satelit pengintai yang mampu melihat hingga detil terkecil di bumi. Namun, semua kebanggaan itu runtuh dalam sekejap ketika target mereka ternyata bukanlah markas militan, melainkan sebuah rumah sakit yang jelas-jelas memiliki tanda palang merah internasional di atapnya. Netanyahu berdiri di depan kamera, menyebut serangan ke rumah sakit Nasser sebagai sebuah kecelakaan tragis. Ironinya, kata-kata itu diucapkan dengan wajah penuh ekspresi serius, seakan benar-benar menyesal. Tetapi di saat yang sama, serangan udara ke Gaza tetap berlanjut tanpa henti. Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan yang memiliki salah satu militer paling mahal di dunia justru salah sasaran hingga menghantam pusat pengobatan? Apakah benar ini sekadar kecelakaan? Atau justru pesan terselubung bahwa tidak ada tempat yang aman di Gaza? Ironis makin terasa ketika kita melihat bagaimana Israel selalu membenarkan tindakannya dengan dalih membela diri. Mereka mengklaim bahwa setiap serangan dilakukan demi melindungi warganya dari ancaman roket Hamas. Namun, siapa yang melindungi warga Gaza? Siapa yang melindungi pasien tak berdaya yang terjebak di ranjang rumah sakit? Bukankah hukum perang internasional dengan tegas melarang serangan terhadap fasilitas medis? Ironi ini juga menohok ketika dibandingkan dengan narasi media internasional yang kerap memihak. Banyak media besar di Barat menggunakan kata-kata lembut seperti insiden atau error, seolah serangan terhadap rumah sakit hanyalah kesalahan teknis, bukan kejahatan perang. Sementara itu, ketika roket rakitan sederhana dari Gaza mendarat di wilayah Israel tanpa korban jiwa, media yang sama menyebutnya aksi teroris. Perbedaan standar inilah yang membuat dunia semakin muak melihat bagaimana penderitaan Palestina diperlakukan sebagai angka, bukan nyawa. Lebih jauh, Netanyahu menyampaikan bela sungkawa, tetapi tanpa ada langkah nyata untuk menghentikan operasi. Milton, pernyataan itu terdengar lebih seperti strategi politik untuk meredam kritik internasional daripada rasa kemanusiaan. Ironisnya, kata penyesalan datang dari sosok yang sama yang memerintahkan bombardir tanpa henti. Bukankah itu ibarat seorang algojo yang setelah mengayunkan pedang, kemudian berkata, "Maaf, itu tidak sengaja." Ironi yang lebih getir lagi muncul ketika melihat respons dunia Barat, khususnya negara-negara yang menjadi sekutu Israel. Alih-alih langsung mengecam, mereka memilih kalimat diplomatis. "Kami menyesalkan jatuhnya korban sipil." Tidak ada kata kutukan. Tidak ada kata pelanggaran hukum internasional. Seakan-akan serangan ke rumah sakit hanyalah kecelakaan lalu lintas yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf dan laporan resmi. Namun, bagi warga Gaza, tidak ada yang ironis dalam tragedi ini. Bagi mereka, ini adalah kenyataan yang pahit, bahwa bahkan di tempat paling suci dalam hukum perang, nyawa mereka tidak ada harganya. Kata kecelakaan tragis mungkin terdengar meyakinkan di telinga politisi, tetapi bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya, bagi seorang dokter yang kehilangan seluruh pasiennya, kata itu hanyalah ejekan. Ironi terbesar adalah Israel menyebut dirinya negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum internasional, tetapi tindakannya justru mencerminkan kebalikannya. Mereka berbicara tentang kemanusiaan, namun membunuh tanpa ampun. Mereka berbicara tentang perdamaian, namun menebar ketakutan. Dan kini, mereka berbicara tentang kecelakaan, padahal dunia melihat dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pembantaian yang disengaja. Ketika Netanyahu menyebut serangan ke rumah sakit Nasser sebagai kecelakaan tragis, banyak analis politik internasional menilai pernyataan itu hanyalah strategi komunikasi untuk meredam gelombang kemarahan global. Israel sadar bahwa opini publik dunia sedang berbalik arah. Jika sebelumnya mereka bisa membungkus narasi dengan kata membela diri, kini fakta visual dari reruntuhan rumah sakit membuat dalih itu runtuh seketika. Dari perspektif militer, serangan ini mencerminkan kegagalan ganda. Pertama, kegagalan intelijen dalam membedakan target sipil dan target militer. Kedua, kegagalan strategi, karena serangan ini justru memperkuat posisi moral perlawanan Palestina di mata dunia. Alih-alih melemahkan Hamas, Israel justru memberikan amunisi propaganda yang lebih kuat,
gambar-gambar mayat anak-anak, dokter yang menangis di atas pasiennya, dan rumah sakit yang menjadi kuburan massal. Semua itu menegaskan bahwa perang ini tidak lagi tentang militan melawan militer, tetapi tentang mesin perang melawan rakyat jelata. Analisis juga memperlihatkan bahwa Israel kini berada dalam tekanan internal yang serius. Lebih dari 4.000 pasukan Israel dilaporkan gugur dalam pertempuran darat melawan perlawanan Palestina. Angka ini mengejutkan, mengingat Israel selalu mengklaim memiliki dominasi penuh di medan perang. Kehilangan ribuan tentara dalam waktu singkat adalah pukulan moral yang berat, baik bagi militer maupun rakyatnya. Tidak sedikit keluarga di Israel yang mulai mempertanyakan, apakah darah anak-anak mereka harus terus ditumpahkan hanya demi ambisi politik pemerintahannya. Dari sisi politik dalam negeri, Netanyahu juga menghadapi badai. Popularitasnya yang sudah menurun akibat protes besar-besaran sebelum perang kini semakin merosot. Oposisi menuding bahwa keputusan agresif menyerang Gaza hanyalah cara Netanyahu menyelamatkan karier politiknya yang goyah. Namun, hasilnya justru bumerang. Alih-alih dianggap sebagai pemimpin kuat, ia kini dipandang sebagai arsitek tragedi kemanusiaan di tingkat internasional. Serangan ke rumah sakit Nasser memperkuat tuduhan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang. Amnesty International, Human Rights Watch, hingga PBB menyoroti pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Bahkan beberapa negara sekutu Israel mulai menunjukkan tanda-tanda jarak dengan menyerukan investigasi independen. Analisis politik global menilai bahwa posisi Israel semakin terisolasi, meskipun masih mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Namun, bahkan dukungan Washington pun kini retak, karena tekanan publik di dalam negeri mereka semakin keras. Para analis juga menyoroti dimensi psikologis dari tragedi ini. Bagi warga Gaza, serangan ke rumah sakit bukan sekadar kehilangan nyawa, melainkan pesan bahwa tidak ada tempat aman. Trauma kolektif ini menciptakan generasi yang tumbuh dengan luka mendalam, kebencian, dan tekad untuk melawan. Artinya, alih-alih melemahkan semangat rakyat Palestina, Israel justru menyuburkan benih perlawanan baru. Dari sisi strategis, serangan ke rumah sakit Nasser bisa jadi akan menjadi titik balik. Jika dunia sebelumnya masih bisa menoleransi serangan terhadap infrastruktur umum, serangan ke fasilitas kesehatan adalah garis merah. Israel mungkin berhasil menghancurkan gedung, tetapi dalam hal opini publik, mereka sedang menggali kuburannya sendiri. Singkatnya, analisa politik dan militer menunjukkan bahwa Netanyahu gagal di 3 medan sekaligus: medan tempur, medan diplomasi, dan medan opini publik. Setiap bom yang jatuh tidak hanya menghancurkan bangunan di Gaza, tetapi juga menghancurkan kredibilitas Israel di mata dunia. Dan tragedi rumah sakit Nasser adalah simbol kegagalan. Itu simbol bahwa mesin perang raksasa bisa saja menang dalam pertempuran, tetapi kalah dalam sejarah. PBB mengeluarkan kecaman keras, menyebut serangan terhadap fasilitas kesehatan sebagai pelanggaran berat hukum internasional. Negara-negara besar, termasuk Turki, Iran, hingga bahkan sekutu lama Israel di Eropa, mulai bersuara lantang menuntut investigasi independen. Aksi solidaritas merebak di berbagai belahan dunia, dari London, Jakarta, hingga New York. Jalanan dipenuhi ribuan demonstran yang mengangkat poster Stop Bombing Hospitals dan Justice for Gaza. Bahkan media global yang selama ini condong membela Israel mulai goyah, terpaksa menampilkan gambar pilu dari reruntuhan rumah sakit Nasser. Namun di balik semua kecaman, ada tanda-tanda bahwa Israel tidak akan menghentikan serangan mereka. Balasan dari pihak perlawanan Palestina pun dikabarkan semakin dekat, lebih besar, dan lebih terorganisir. Dunia menahan napas, bertanya-tanya, apakah tragedi rumah sakit Nasser hanyalah permulaan dari gelombang kehancuran yang lebih dahsyat? Ataukah inilah titik balik yang akhirnya membuat dunia benar-benar bersatu melawan kebiadaban?